Baik saudara-saudaraku yang kekasih, di A Better Life. Sebelum kita mendengarkan renungan lebih lanjut, saya ingin membacakan dari ayat Alkitab kita pada hari Sabat sore ini, yang terdapat di dalam Mazmur 144 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita boleh baca sama-sama Mazmur 144 ayat pertama dan yang kedua. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Saudara-saudaraku, dari tulisan Mazmur ini atau Jedot ini kita boleh mengambil suatu renungan yang sangat baik bagi kita. Bagaimana dia mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat banyak sekali orang-orang sekarang yang memiliki, terlebih orang tua yang memiliki anak kecil, mereka ingin melatih anak-anaknya supaya bisa mandiri dan supaya lebih kuat. Sejak kecil, manusia dilatih untuk menyelesaikan masalah. Terkadang kita ragu sebagai orang tua, apakah anak kita bisa atau mampu menyelesaikan masalah di dalam kehidupan mereka. Waktu masih bayi, kita mengajarkan mereka untuk menggenggam suatu benda. Kita mengamati bayi tersebut atau anak kita. Bisa nggak dia? Mampu nggak dia menggenggam benda tersebut? Terkadang-kadang ada orang tua yang tidak sabar, akhirnya dia bantu anak itu untuk menggenggam dan memberinya kepada bayi tersebut. Tetapi ada orang tua lain yang membiarkan bayi tersebut menggenggam benda tersebut supaya dapat dia pegang sendiri. Kalau kita perhatikan, memberikan kepercayaan kepada anak-anak akan dimampukan mereka menjadi lebih mandiri lagi. Bagaimana dengan orang dewasa? Kita seringkali tidaklah lebih percaya diri dalam menangani masalah. Kita lebih lemah dari anak-anak yang terkadang mereka mengatakan, oh saya kok bisa mah, saya mampu Pak untuk melakukannya. Tetapi ketika orang dewasa diberikan suatu masalah, mereka cenderung lemah. Dan kadang-kadang cenderung menyalahkan orang lain, bahkan terlebih menyalahkan orang. Banyak orang di luar sana, sejak kecil, mereka harus berjuang di tengah kesulitan ekonomi. Tetapi sadarkah kita bahwa kita bisa seperti sekarang ini oleh karena kesulitan yang sebelumnya melalui perjuangan yang kita alami. Kita bisa berdiri sekarang ini oleh karena kita berjuang. Dari kecil kita diajarkan untuk berjalan, sehingga besar pun kita bisa berjalan. Dari kecil kita diajarkan untuk berusaha, sehingga ketika besar kita pun mampu melakukan suatu usaha. Tantangan kesulitan yang kita hadapi sekarang ini mengajarkan kita untuk bertumbuh. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kata kunci yang sangat baik sekali di dalam Alkitab. Yang terakhir adalah ketika kita menghadapi masalah dan kita tahan uji, kita akan beroleh kemenangan. Inilah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan sadari bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi.
ada dua macam mental manusia, yaitu uh, fighter mentality, dan yang kedua adalah victim mentality. Kalau fighter mentality adalah mental yang tidak pantang menyerah. Apakah kita salah satu dari seorang fighter mentality? Contoh seperti halnya yang dialami oleh Daud. Ketika dia masa kecil dia hadapi bagaimana dia diperlakukan oleh ayahnya. Ayahnya membawa Samuel untuk diberikan yang terbaik pada Elia. Lalu bagaimana dia hidup liar di luar sana. Bagaimana dia menghadapi singa, bagaimana dia menghadapi beruang yang sangat liar, dan dia boleh dimenangkan. Belum lagi dia harus dihadapi oleh Raja Saul. Belum lagi dia dihadapi oleh Goliat. Orang-orang di luar sana banyak yang mencemoohkan dia karena dia berbadan kecil dan berperawakan rupawan. Bagaimana orang yang seperti Daud bisa melawan Goliat? Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37, dikatakan begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Luar biasa. Kita belajar dari pengalaman Daud, bagaimana dia berjuang sendiri di dalam kehidupannya. Dia melawan binatang-binatang buas, dia melawan raja, dia melawan orang besar, tetapi dia bisa dimenangkan. Sulit memang bagi manusia untuk berpikir bahwa suatu hal yang tidak mungkin bisa kita lewati, tetapi bisa dilewati, itu bukanlah hal mudah. Tetapi sebagaimana halnya Raja Daud, dia memiliki iman. Saya berharap kita juga memiliki iman yang sempurna di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bagaimana dengan victim mentality? Victim mentality ini adalah suatu hal yang sangat unik. Ketika dia dihadapi suatu masalah, dia menyalahkan orang-orang yang berada di sekeliling. Dia menyalahkan orang-orang yang bagi dia, aduh, dia ini yang bikin masalah. Padahal dia sebenarnya yang justru membuat masalah tersebut. Tetapi yang paling bermasalah lagi, terkadang kalau kita menghadapi masalah, kita menyalahkan Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah suatu hal atau proses yang sangat tidak baik bagi kehidupan kita. Semoga di dalam kehidupan kita tidak ada yang bersifat seperti itu. Ketika menghadapi masalah, kesulitan, kita cenderung mencari tempat untuk curhat. Nah, ini bahaya. Kita memberikan curhat kita kepada orang yang belum tentu bisa menyimpan rahasia kita. Kita belum tentu bisa menasehati kita. Yang lebih parah lagi, belum tentu dia peduli dengan keadaan kita. Tapi saya percaya ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi suatu problema, kita semua lari pada Tuhan. Biarlah di dalam kesulitan ini kita berlari pada Tuhan. Sebagaimana yang kita hadapi sekarang ini. Situasi seperti sekarang ini. Dengan adanya wabah corona ini. Banyak sekali orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Walaupun mereka bukan mau menghakimi, tetapi bagaimana ketika mereka diberikan kepercayaan atau berkat oleh Tuhan, bagaimanakah dia bisa membantu sesama? Seperti halnya lagu yang sudah dinyanyikan oleh keluarga Lydia Niko, bagaimana Yesus memberikan atau bagaimana kita harus melayani Yesus dalam kehidupan kita.
Melayani Yesus bukan hanya kita mengatakan bahwa saya mencintai Yesus, saya melakukan kehendak-kehendaknya. Tapi yang salah satu yang harus kita miliki adalah ketika kita melayani Yesus, yaitu dengan action kita. Banyak postingan-postingan di luar sana yang saya lihat bahwa mereka digerakkan hatinya di dalam kesulitan ini menolong orang-orang yang susah, memberikan bantuan sumbangan berupa beras atau sembako lainnya, diberikan kepada orang-orang yang sedang berjuang, sedang melakukan suatu tindakan yang memang mereka harus melakukan itu untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Bersyukur kita yang ada di sini, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, dan kita bisa stay at home. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Bagaimana lagu yang dikatakan tadi? Baiklah kita melayani sebagaimana yang itu kendaki di dalam kehidupan kita. Mintalah pertolongan Tuhan dalam menghadapi masalah dalam situasi seperti sekarang ini. Dan biarlah kita dimenangkan bersama dengan Tuhan. Tak usah kuragu Yesus memelihara aku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah atas kita. Tiada sahabat seperti Yesus yang tahu suka duka kita. Dan biarlah kita dapat menjalankan kehidupan kita di a better life, seperti yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.